UMKM Amira Ekoprint di kawasan Jalan Wisma Kedung Asem Surabaya berkesempatan mendapat kunjungan langsung dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso pada Kamis siang. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM lokal agar dapat bersaing di pasar global. Dalam kunjungannya Budi Santoso mengungkapkan kekagumannya terhadap omset Namira Ekoprint yang mencapai 1 miliar rupiah per tahun. Tidak hanya itu, Budi Santoso juga menyaksikan langsung sekaligus mencoba untuk ikut terjun dalam proses pembuatan batik Ekoprint. Mendak menjelaskan berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya termasuk program UMKM ekspor. Program ini memberikan fasilitas bagi UMKM untuk berjualan di luar negeri dengan dukungan dari Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri atau Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC. Selain itu pemerintah juga berupaya memfasilitasi UMKM agar produknya dapat masuk ke pasar modern seperti departemen store, tentunya dengan kualitas produk yang sudah lolos quality control. Proses pembuatan Ekoprint di sini apa di mana Pak? Pabriknya di sini Pak. Karena UKM industri. Ya, berikan Pak Budi. Sekarang sedang business matching ya di Singapura. Saya dikerjakan langsung. Bapak Menteri kepingin besok gimana cara membuat Ekoprint. Jadi Ekoprint itu adalah seni pangan ekosistem. Itu menjadi bahan yang sangat bagus menggunakan limited edition, unik, non-chemical sama sekali. Ini bisa berapa kali coba ya Pak? Sekali ya. Ini sekali. Kalau Bapak ada ketua Kadin Jatim bisa mendampingi Pak Budi gitu. Kali lagi Bapak. Lagi Pak. Lagi Pak Menteri. Yang penting ada sentuhan Pak Budi Santoso nanti jadinya yang berdiri ya. Jadi satu hari ini Pak, yang sama yang benar. Ya, seperti ini. Karena melalui diaspora. Dan bawa ini. Kadang orang-orang mungkin bisa langsung ke teman-teman dari Natawi Masuk Amerika, karena begini. Bagaimana membuat Ekoprint. Jadi paling tidak Namira Ekoprint ini milik Budayu ini sudah negara kita yang keluar. Dan ternyata jarang ditemukan Pak di sana. Nanti barang keluaran sini ya ada nggak ada jualnya lagi. Bahkan saya sendiri yang nyetak itu mau bikin publikasi. Enggak. Ini dia dulu. Kita sudah punya label dari KLA. Ini dibalik enggak apa-apa tidak? Iya. Kalau ini serius, karena nanti daun ini sudah dibuat semua. Kita akan bertanaman. Hanya Pak Budi kalau tahu sih tadi mobil soal tanaman-tanaman agak subur di tempat kita yang dari kompos-kompos itu. Yang yang tersebut nanti sudah kita Paris tersebut. Ya, kami beri besok contoh jaket karena tolong diambil Mbak. Itu bang bertiga bang. Iya, tahu. Jadi tidak ada unsur kimia, no chemical, alami semua. Nah, yang lain lagi ayo terus gerak. Akhirnya gerak semua itu. Karena Bapak waktunya tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ayo Mbak, yang sebelah sini. Plastiknya warna hitam, karena plastik warna hitam itu bisa menyimpan panas itu sesuai kebutuhan itu. Nanti dari
UKM yang seperti kita ini sudah dibantu tadi. Warnanya dan daunnya. Daunnya sampahnya. Bapak Menteri, setelah digulung, ditarik masuk steam. Sekarang hasilnya aku buka seperti apa? Ayo Mbak, buka Mbak. Ini proses steamnya 2 jam dulu. Kita bisa lihat ibu saya Pak Poy Pak. Nah, itu panjangnya sesuai ini. dari sini, ayo Mbak, ada yang di sini. Jangan coba-coba, jangan tangannya nanti. Nah, tiba. Balik ini ya. Pelan-pelan. Ini, Mbak, geser juga. Nah, langsung masuk. Dari sini. Ini dari sini. Itu. Oh ini yang Nah, ini yang udah jadi Pak. Iya, ini yang warnanya kan warna dari katun. Ya, ini yang program utama. Yang mana ini? Nanti kita kirim ke rumah kompos, jadi kompos Pak. Kita punya rumah kompos. Daunnya tropis Pak. Tropis kaya akan bermacam-macam daunnya di laut. Saya akan mengerjakan rata-rata saat ini setengah 2 malam hari Selasa. Mau gambar dulu. Dan kita coba kita mau cari kayak apa, yang tahu kita. Jadi seperti ini proses ini sebenarnya sangat sederhana, tapi ini sudah kental sekali dengan nilai seni. Nilai seni itu kayak apa seperti Bapak masih ya. Nah ini Pak Menteri ini ya jaket produk dari kulitnya. Jadi ini juga dengan memberikan pekerjaan pada ya. Nanti Mbak mana tinggal dulu ini sebenarnya. Oke. Belum dicek waktunya Bapak ya. Jadi Pak Menteri ya waktunya Bapak tinggal berwaktu. Bagus Pak. keren nih, keren coba dulu. Woi, keren. Ini Pak Menteri langsung nyoba ini luar biasa. Gimana Mas? Mantap. Woi, ini apa namanya ini? Buat apa anak motor? Oh bagus ya, keren. Dari Dan jadi UMKM yang berbeda ya. Jadi Bapak ini kerjasama dan kita juga ingin menyampaikan program kita. Yang pasti ini limited edition, tidak ada duanya sedunia sudah. ini bisa buat gaspol. Ya. Pakai lokal. Sekarang hari Kamis Pak, pakai lokal. Ini dari Kamis ya benar ya. Dengan Kamis Pakai lokal. gaspol ya. Pak Menteri mohon izin nanti ada beri sambutan 1 menit dong. Oh iya boleh. Di hadapan warga. Ya. Mundur dikit loh. Boleh ke kecil. Sudah Pak? Oke. Oh ya. Baik. Cakep Bapak. Gimana? Komentar. Iya bagus kan. Modelnya bagus. Ya. Bahannya juga bagus. Jadi wabarakatuh. Boleh mundur sedikit Pak? Iya. Oke, boleh mundur Yang sedikit hormat ya. Bapak Menteri Perdagangan. Ya jadi ini
Gimana Pak Menteri? Kita kan punya konsep bagaimana ya UMKM kita ini barang-barang juga bisa laku ya. Jadi ketika berproduksi, ketika barangnya laku, otomatis ekosistemnya juga berjalan. Makanya kita punya program, tadi saya jelaskan, UMKM bisa ekspor, itu UMKM bisa berjualan di luar negeri, bisa ekspor, difasilitasi oleh perwakilan kita di luar negeri. Jadi perwakilan kita atas perdagangan IDBC itu sebagai marketing, ya marketing untuk semua eksportir di Indonesia, termasuk UMKM. Ya, jadi kita bekerja sama dengan UMKM, dengan kementerian terkait, ya dengan asosiasi usaha supaya bisa memberdayakan UMKM kita, mumpung pasar di luar negeri bagus. Dan kita kan sudah banyak perjanjian dagang ya, perjanjian dagang dengan negara-negara lain yang itu memudahkan akses kita untuk masuk ke sana. Ya. Yang kedua, di dalam negeri juga begitu. Di dalam negeri kita punya program supaya UMKM ini produknya bisa masuk ke retail modern, termasuk ke department store. Nah biasanya kalau yang pakaian seperti Namira ini memang cocoknya masuk ke department store, Pak ya. Kita juga punya kerjasama dengan mereka, dengan MAP, dan nanti kita bantu proses finishingnya. Biasanya dikurasi, makanya syaratnya produknya harus bagus. Ya. Kalau bagus, berkualitas pasti diterima, Pak. Pak, UMKM-nya yang ekspor tembus berapa sampai sekarang, Pak? Sebentar, protokol mohon dicek waktunya, Bapak. Ya, jadi UMKM Januari Oktober ini ekspornya 15 menit. berdasarkan program UMKM bisa ekspor itu nilainya sudah 130,17 juta US. UMKM yang difasilitasi sudah 1049 yang ikut bisnis matching. Ya, kasih ya. Kasih Pak. Sementara itu owner Namira Ekoprint Didik Edi Susilo aku terkejut dan merasa sangat luar biasa atas kunjungan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini. Didik juga mengungkapkan bahwa Menteri Budi Santoso menjanjikan bakal membantu Namira Ekoprint dalam memperluas pemasaran termasuk melalui ekspor. Namira Ekoprint didatangi Pak Menteri Perdagangan ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Sangat luar biasa. Karena apa? Namira ini kan sebenarnya UMKM. Jadi kalau itu menjadi pilihan menteri dan menteri bisa datang ke sini, saya sendiri juga terkejut. Dari mana referensinya? Ternyata karena Namira sering ikut pameran di Jakarta, di Trade Expo, Inakraf, di Bumi Serpong Damai. Jadi rupanya banyak masukan ke kementerian bahwa ini di Jawa Timur, Surabaya ada produk unik yang namanya Namira Ekoprint. Setelah dipelajari, beliau ingin sekali datang ke sini untuk menyaksikan sendiri bagaimana proses produksinya, bagaimana cara pemasarannya, terus barang-barangnya itu digunakan untuk apa saja. Ternyata barang-barang kita ini handmade ya, limited edition, fashionable, no chemical, karena semua itu terus go green, zero waste. Jadi semua unsur-unsur kebaikan itu ada semua di Namira Ekoprint. Nah inilah rupanya menarik beliau untuk menyaksikan sendiri, membuktikan sendiri apa benar sih ceritanya Namira seperti itu. Nah ini tadi terbukti. Terus apalagi beliau malah menjanjikan akan dicarikan akses bagaimana cara untuk memperlebar marketingnya, penjualannya, antara lain melalui ekspor. Kalau nanti ekspor ternyata di Kementerian Perdagangan itu memiliki beberapa institusi kompartemen-kompartemen yang bisa membantu untuk memperlancar ekspor khususnya UKM-UKM yang ada di Indonesia, termasuk Namira Ekoprint. Pak, ini target ekspor pertama kali negara mana yang dituju Namira, Pak? Kemarin itu kita nggak punya target sebetulnya. Kita itu jalan apa adanya. Nah ternyata setelah mengikuti Trade Expo di Jakarta, ini ada negara Afrika yang sudah memesan 100 jaket itu. Senegal sudah memesan, cuma transaksi keuangannya belum kita selesaikan. Jadi yang penting mereka sudah tertarik. Kalau target tidak ada. Nah yang terakhir juga kita kedatangan dari Santa Fe, New Mexico, Amerika. Mereka itu seniman, datang langsung ke sini, beli kain dibawa ke Amerika. Saya tanya, Anda tahu dari mana? Loh,
dari medsos. Anda kan punya medsos di untuk Namira Eco-Print, oh gitu. Akhirnya dia tahu itu, oh bagus ini, barang seni, datanglah ke sini. Dari Amerika, dari Jepang, ibu-ibu Jepang itu malah datang langsung. Ya semua dari medsos, ada yang dari Instagram, ada yang dari WhatsApp, ABA, segala macam. Jadi itu peran medsos ini luar biasa. Omset saat ini berapa, Pak? Jadi, Ya, omset saat ini berapa? dan ini rahasia dapur ini omset itu. Kira-kira aja, Pak, kira-kira. Jadi omset itu kita enggak bicara mingguan bulan, tapi 1 tahun. Omset saya itu 1 M. 1 tahun. Ya, tapi selama ini masih dalam negeri ya, Pak? Dalam negeri ya, memang sebagian ada yang luar negeri ada, tapi tidak begitu signifikan. Yang signifikan itu dalam negeri, karena ini yang mengkonsumsi ini adalah middle up, menengah ke atas, kebetulan orang-orang Jakarta itu. Bahkan istrinya Gubernur BI, Bu Peri Wajo itu udah datang ke sini sewenang. Menurut data Kementerian Perdagangan, UMKM yang mengikuti program UMKM ekspor telah mencatatkan nilai ekspor sebesar 130,17 juta US$ pada periode Januari hingga Oktober tahun 2025, sementara UMKM yang telah difasilitasi dalam program bisnis matching tersebut sebanyak 1.049 UMKM. Dari Surabaya Warna Kota mewartakan.